Di dalam kawasan ekonomi khusus ini paling tidak kita bisa meningkatkan jumlah wisatawan baik domestik maupun luar negeri. MNC Land mengapresiasi keputusan pemerintah menjadikan Lido menjadi kawasan ekonomi khusus. MNC Land terus berkomitmen untuk menarik investor, menyerap tenaga kerja, terutama yang berkaitan dengan destinasi wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Eri Nugraha, Ilham Ilyas, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, angin puting beliung menerjang desa Bukian di Kabupaten Gianyar, Bali. Ya, akibatnya rumah warga, bangunan gudang, serta kandang ternak rusak berat. Video amatir warga yang merekam detik-detik terjadinya angin puting beliung di desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Terjangan angin puting beliung mengakibatkan rumah warga terkena dampak rusak berat dan tertimpa pohon yang tumbang. Tidak hanya bangunan rumah, angin puting beliung juga mengakibatkan bangunan gudang dan kandang ternak milik warga rusak berat. Petugas BPBD dibantu Polsek Payangan dan TNI melakukan evakuasi bersama mempercepat penanganan bencana puting beliung. Kan tadi jam 1:30 ada informasi hujan deras dan angin puting beliung yang ada di daerah Bukian ini, sehingga menyebabkan pohon tumbang. Ada 3 titik menimpa 5 rumah dan juga ada kandang dan juga ada tanah longsor juga di daerah Susun. Jadi kita tim dengan BPBD Polsek kita langsung ke TKP. Total ada 5 unit bangunan rumah warga dan kandang ternak yang rusak akibat terjangan angin puting beliung ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Hujan deras mengakibatkan jembatan penghubung 2 desa di Pacitan, Jawa Timur terputus. Ya, pemirsa, tanah longsor juga terjadi dan membuat warga desa terisolir. Sembowo, jembatan Gandu putus total. Penampakannya. Jembatan sepanjang 50 meter yang terletak di Desa Wonodari, Ngadirejo, Pacitan, Jawa Timur putus total setelah diterjang banjir. Pondasi jembatan yang tak kuat menahan arus tergerus hingga merobohkan jembatan hingga hanyut. Warga mengaku sebelum jembatan putus hujan deras turun sejak pagi hingga malam hari. Pagi kan hujan terus sampai malam. Terus sekitar jam 1 sampai 2 itu terjadi jembatan putus karena ditabrak oleh banjir yang besar. Kami berupaya kuat sebisa kita bersama masyarakat Desa Wonodadi untuk membuka jalur supaya paling tidak motor itu bisa lewat. Akibat putusnya jembatan, 2 warga Desa Wonodari terisolir. Untuk dapat mengakses lokasi lain, warga terpaksa menempuh jalur lain dengan jarak mencapai 25 km. Selain jembatan putus, akses jalan di desa setempat juga longsor. Jalur yang biasa dilalui dengan kendaraan roda 4 dan 2, kini hanya dapat dilintasi roda 2. Warga diimbau waspada akan longsor susulan yang diakibatkan dari cuaca buruk. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subaki, iNews melaporkan. Sebuah pohon berukuran besar tumbang menimpa truk yang melintas di Jalan Raya Anyer, Serang, Banten. Ya, beruntung sopir truk selamat dalam peristiwa tersebut. Iring-iringan truk bermuatan sekam padi yang melintas di Jalan Raya Serang, Banten ringsek setelah tertimpa pohon besar yang tumbang. Kabin truk hancur tertimpa batang pohon yang melintang ke badan jalan. Beruntung sopir truk selamat dalam kejadian ini. Sopir truk mengaku pohon tiba-tiba tumbang menimpa saat hujan turun. Konvoy. Berapa kendaraan? 3. Kondisinya lagi hujan apa gimana? Hujan. Itu langsung ketimpa pohon ya? Akangnya nggak kenapa-napa? Untuk mengevakuasi pohon, satu persatu pokok kayu dipotong menggunakan gergaji mesin. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Serang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kemunculan seekor burung julang yang ditemukan di ruang tunggu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan ini. Ya, burung julang termasuk satwa yang dilindungi endemik khas Sulawesi dengan habitat di daerah pegunungan.
Pengunjung Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kemunculan seekor burung langka, yakni burung rangkong atau yang dikenal dengan burung julang. Burung julang ini mendadak muncul di ruang tunggu bandara. Warga kemudian mengabadikan momen langka ini di ponsel mereka. Pasalnya, burung yang khas dengan paruh kuning berbulu hitam itu jarang terlihat di kota Makassar. Terlebih lagi, burung julang termasuk satwa yang dilindungi, endemik khas Sulawesi, dan memiliki habitat di daerah ketinggian atau pegunungan. Pertama kita dapat informasi dari salah satu karyawan kita yang berdinas di airport ya, khusus di ruang tunggu ya. Kami melihat ada seekor burung di lantai gitu, yang kondisinya sudah mulai agak menurun kesehatannya menurut kami ya, karena ketika kami tangkap pun tidak ada perlawanan atau gesit atau enggak, itu dia lemah posisinya. Ini masuk dalam kategori dilindungi itu kenapa Pak, kalau saya tahu? Yang pertama karena menurut IUCN itu dia sudah termasuk vulnerable ya, sudah rentan ya, dari sisi populasi di alam sudah terbatas sekali. Hingga saat ini belum diketahui asal-usul burung julang tersebut masuk ke area bandara. Namun pihak bandara menduga burung tersebut masuk melalui atap di ruangan tunggu bandara yang masih dalam proses perbaikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ini kembali digelar ajang kompetisi wirausaha muda mandiri 2022. Daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di website www.wmm.id. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita dalam siang hari ini. Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum juga usai. Saya Pram Sejadan, rekan saya. Ya, dan saya Ratu Nabila undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.